Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan tokoh-tokoh masyarakat di Batam. Alhamdulillah sedemikian banyak. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Di sini juga rupanya saya bisa bertemu dengan orang asli daerah saya dari Indramayu ya. Iya, dari Sukabumi. Banyak juga orang-orang dari Jawa Barat. Ya, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Saya hadir di tempat ini alhamdulillah didampingi oleh Ketua DPP bidang PP Desa, mana Pak Syahrul Aidi Ma'azat, berdiri mungkin biar kenal. Ya. Beliau sekaligus anggota DPR RI di Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Juga yang sama-sama kita hormati, saya didampingi juga oleh Wakil Ketua BPW. Jadi BPW Sumatera Bagian Utara, Dr. Irfan, tadi duduk di samping saya. Oh iya, nah, ini beliau ini mantu Profesor Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat 2 periode. Ya. Insya Allah beliau akan berjuang juga di sini menjadi caleg anggota DPR RI bersama Ibu Suryani ya, dengan siapa? Pak Amri ya. Pak Amri hadir juga, mana Pak Amri? Oh iya Pak Amri, alhamdulillah. Ya. Satu lagi 3 ya? Oh satu lagi dari Karimun ya. Dari DPP juga saya didampingi, ini ada juga Putra Batam yang di BPW Sumbagut sebagai Ketua Departemen Bidang Pemenangan. Ini Pak mana Raden Hari. Oh ya Raden Hari ini. Makasih. Ada juga mendampingi saya Kepala KSP. Jadi PKS ini punya KSP Pak. Kantor Staf Presiden PKS ini Dr. BS Wibowo. Iya. Saya sangat bersyukur KSP di PKS nggak pernah melakukan KLB, jadi tenang, pergi kemana-mana juga tenang. Hadir juga dari saya kira itu yang hadir bersama saya dari Jakarta ya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau, Ustadz Bakhtiar beserta seluruh jajaran DPTW dan pengurus DPW, juga Ketua DPD PKS Kota Batam. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sekali lagi tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini menentukan takdirnya kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh Kota Batam ini ya. Bahkan bukan tokoh-tokoh Kota Batam, tokoh-tokoh Kepulauan Riau, bahkan mungkin juga tokoh-tokoh nasional ya. Cuma ketemunya di Batam. Karena tadi dari banyak sekali pantun, saya ikut berpantun. Ya. Amat riang para petani padi hingga panen padi hingga larut malam. Cakep. Amat senang hati ini dapat jumpa para tokoh di Batam. Ya. Tentu inilah pertemuan yang sangat membahagiakan ya, karena dengan seperti ini saya kira kalau dalam istilah bahasa Arab itu ada tabadul khibrat, bisa tukar menukar pengalaman. Karena dari situlah mungkin dari tempat ini Bapak Ibu saudara sekalian bisa memberikan juga masukan kepada kami di PKS, bagaimana upaya untuk kita memperbaiki negeri kita yang kita cintai ke depan. Ya. Saya asalnya dari Cirebon, sama dengan tadi Pak Jamal ya. Kalau di Cirebon itu ada satu hal yang mungkin sering terngiang pesan dari Sunan Gunung Jati. Ya,
di mana pesan beliau adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Saya titipkan kepada kamu rumah ibadah dan fakir miskin. Saya kira inilah yang harus kita terinspirasi kalau saya dengan kalimat ini. Kenapa? Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah ingin mewujudkan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dalam bentuk hablum minallah, dan kemudian kita implementasikan dalam hubungan kita keseharian dengan sesama makhluk, sesama manusia. Itulah hablum minan nas. Sehingga satu yang dibangun, bagaimana kita membangun kekuatan hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta kita di rumah-rumah ibadah. Satu lagi, kita memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, yang kebanyakan diantaranya tadi adalah masalah persoalan-persoalan kemiskinan. Ya. Maka dari sinilah kemudian kita tentu ingin bahwa dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini, tentu kita bukan hanya spesifik terhadap umat Islam saja, terhadap kaum muslimin saja, tetapi dalam penyelesaian berbagai persoalan dalam kehidupan berhidup, bernegara dan berbangsa ini, ingin menyelesaikan dalam skala yang lebih luas keseluruhan anak-anak bangsa ini. Ya. Nah, lalu seperti apa sungguhnya yang harus kita lakukan? Ya, sungguhnya kalau kita mau belajar atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban, sebuah kota yang awal Rasulullah SAW datang ke Yasrib, kemudian bernama Madinah Al-Munawwarah. Saya kira 4 hal yang memang diupayakan oleh Rasulullah SAW dalam membangun kota Yasrib. Keempat hal itu terungkap dari ajakan Rasul kepada masyarakat di Yasrib. Beliau kumpulkan masyarakat Yasrib, beliau ingatkan dan kemudian berpesan 4 hal. 4 hal itu adalah ayyuhan nas afsyus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Saya kira 4 hal ini yang dipesankan oleh Rasul. Rasulullah SAW mengingatkan kepada masyarakat di Yasrib dengan seruan ayyuhan nas. Khitabnya itu seluruh manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Yang ini menunjukkan adanya sebuah politik kebangsaan, bahwa seluruh elemen anak bangsa ini harus diseru dan berbuat bersama-sama. Kemana kita akan menuju? Afsus salama bainakum, mari kita sama-sama menuju kepada kedamaian. Ya, jadi ini yang kita setuju bersama, karena inilah titik temu kita menciptakan suasana kedamaian. Saya yakin, ya, dari agama apapun yang diharapkan adalah kedamaian, betul? Nah, sehingga dengan kedamaian ini nggak ada gesekan-gesekan karena masalah perbedaan agama, nggak ada kemudian ketersinggungan karena perbedaan suku, ya, karena perbedaan budaya. Nah, dari sinilah seharusnya kita juga mulai membangun. Mari kita sama-sama membangun ini dengan kebersamaan bersama elemen-elemen anak-anak bangsa. Ya. Lalu yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, beri makanan kepada mereka yang memerlukan. Ini seperti tadi yang pesan Syekh Gunung Jati itu adalah ya memperhatikan fakir dan miskin. Ya. Inilah yang saya sebut dengan politik pemberdayaan dari Partai Keadilan Sejahtera. At'imut ta'am, memberi makan kepada mereka yang memerlukan. Ya, saya sudah mencanangkan di kantor DPP, kantor-kantor PKS itu diharapkan jadi lumbung-lumbung pangan. Ya, dan di kantor DPP sudah dipasang mesin ATM beras. Tadi kita meluncing juga mesin ATM beras untuk DPW. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tingkat DPD dan DPC, ya, bahkan DPRA, sehingga betul-betul kantor PKS itu memberikan solusi akan ketahanan pangan. Orang yang memerlukan makan di situ dan di situ bisa tersedia, ya. Dan inilah kalau ini bisa diberdayakan betul oleh PKS, mudah-mudahan insya Allah hati masyarakat akan tertambat pada Partai Keadilan Sejahtera, ya. Karena bisa memberikan solusi, ya. Nah, inilah makanya politik pemberdayaan.
politik pemberdayaan ini sekaligus sebagai upaya untuk menolak politik yang pragmatis, yaitu money politik. Ya. Kenapa? Kalau money politik cenderungnya orang transaksional. Kalau udah transaksional, jadi politisi-politisinya itu jangan harap Bapak Ibu sekalian kalau terjebak dalam money politik bisa memilih si A untuk jadi anggota dewan, kemudian si A ini akan memperjuangkan ya kesejahteraan pada masyarakatnya. Hampir dipastikan nggak akan mungkin bekerja secara optimal. Kenapa? Karena harapan dari orang yang melakukan money politik, harapannya masyarakat akan tetap miskin. Karena apa? Dengan masyarakat miskin, harga demokrasi semakin murah. Pada tatanan masyarakat miskin mungkin dikasih 50.000, 100.000, udah bisa berubah pilihan suara. Betul. Tapi pada masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berdaya, dikasih 300, kasih 500, mungkin nggak akan berubah pilihan. Karena berdaya dia, buat apa 500, 300, saya juga bisa mencarinya sendiri. Nggak tahu kalau dikasih sampai 1 juta, berubah nggak pilihan. Mudah-mudahan nggak berubah juga, yang mandiri ini. Nah jadi itu. Makanya kalau dalam pepatah Arab ada disebutkan, hajja'ul kalb sayatba'. Nah ini yang mungkin akan diambil oleh para politisi. Laparkan anjingmu, pasti kamu akan mengikuti kamu. Dibuatnya masyarakat miskin sehingga harga demokrasi murah, dikasih sedikit pasti mereka akan ikut dengan pilihannya ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah PKS tidak berkeinginan seperti itu ya, pragmatis seperti itu. Justru kita ingin mewujudkan dalam politik pemberdayaan ini sebagaimana yang terungkap dalam doa Rasulullah SAW saat minum air Zam-Zam. Sekarang saudara-saudara kita sedang banyak menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Ya. Rasul mengajarkan ketika minum air Zam-Zam itu 3 yang diminta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 hal inilah yang diminta oleh Rasul. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya. Jadi yang diminta pertama adalah ilmu yang bermanfaat, indeks pendidikan. Ini yang diinginkan oleh PKS, bagaimana meningkatkan taraf pendidikan anak-anak bangsa ini, sehingga anak-anak bangsa ini bisa menjadi pintar. Yang kedua, rizqon wasi'a, rezeki yang luas. Inilah pemberdayaan ekonomi, sehingga anak-anak bangsa ini bisa sejahtera dan bisa kaya raya. Dan yang ketiga, wasyifaan min kulli da', mewujudkan kesehatan sehingga anak-anak bangsa ini bisa menjadi sehat. Ternyata oleh para pakar hari ini 3 parameter ini disebut sebagai parameter Human Development Index, indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, indeks daya beli, dan indeks kesehatan. Ya, ya, dengan pendidikan menjadikan anak-anak bangsa pintar, dengan daya beli menjadikan anak-anak bangsa kaya, dan dengan kesehatan menjadikan anak-anak bangsa ini sehat. Inilah yang diinginkan oleh PKS, menjadikan anak bangsa menjadi pintar, kaya, dan sehat. Disingkatnya pun PKS, pintar, kaya, sehat. Ya. Yang ketiga, pesan Rasul adalah silul arham. Membangun kota Yathrib itu ternyata dibangun dengan silaturahim, dan dengan seperti itu ternyata banyak titik-titik temu di antara berbagai anak-anak bangsa. Rezeki pun semakin luas dan permasalahan bisa terselesaikan dengan tuntas. Ya. Nah, inilah yang rupanya menjadi kata kunci bagaimana yang dicontohkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir yang keempat yang diinginkan oleh beliau adalah shollu billaili wan nasu niyamun. Ya, salatlah pada saat orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, yaitu salat qiyamul lail. Ini saya kira pesan menjadikan kita bahwa kemenangan ini bukan karena kehebatan kita. Kemenangan ini bukan karena manajemen yang canggih dari kita. Ya, tetapi ini semua kembali kepada
keinginan Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Allah menghendaki perubahan dalam kekuasaan, nggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya begitu sering kita dengarkan dan kita sudah hafal mungkin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah itu. Nah, oleh karena itu saya kira inilah yang ingin direalisasikan oleh PKS ya, dengan 4 hal yang seperti halnya pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan politik kebangsaan, melakukan politik pemberdayaan, melakukan politik silaturahim, dan yang keempat melakukan politik spiritual dengan semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itulah kira-kira sebagai pengantar apa yang tengah dilakukan oleh PKS sebagai wujud dari Islam yang rahmatan lil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa diperkaya oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Wallahu a'lam.